Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan topik tentang pertama, pengertian full costing dan direct costing, kedua, metode full costing dan direct costing, ketiga, manfaat full costing dan direct costing. Metode full costing adalah metode penentuan harga pokok produk yang membebankan seluruh biaya produksi kepada produk. Dalam metode full costing, semua unsur biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel, dihitung sesuai harga pokok produksi. Sedangkan metode direct costing adalah metode penentuan harga pokok produk yang hanya membebankan biaya variabel ke produk, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik variabel. Biaya overhead pabrik tetap diperlakukan sebagai biaya produksi, tetapi dibebankan dalam laporan laba rugi pada periode selanjutnya atau periodic cost. Direct costing adalah metode penentuan harga pokok produk yang hanya memperhitungkan biaya variabel dalam penyajian di laporan laba rugi. Perbedaan di dalam penyajian laporan laba rugi antara metode full costing dengan direct costing dapat ditinjau dari segi A. Penggolongan biaya dalam laporan laba rugi pada metode full costing biaya digolongkan menjadi dua, yaitu pertama, biaya produksi meliputi BBB, BTKL, BOP tetap maupun BOP variabel. Kedua, biaya non-produksi atau biaya prode meliputi semua biaya yang tidak termasuk dalam harga pokok produk sehingga harus dibebankan langsung ke laporan laba rugi periode terjadi. Pada metode direct costing, biaya digolongkan menjadi dua, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Yang pertama, biaya variabel atau variable cost meliputi semua biaya yang jumlah totalnya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan volume kegiatan. Biaya ini dikelompokkan ke dalam biaya variabel produksi dan biaya variabel non-produksi. Pada biaya variabel produksi yaitu BBB, BTKL, dan BOP variabel. Sedangkan pada biaya variabel non-produksi yaitu biaya pemasaran variabel atau variable of marketing expense, biaya administrasi dan umum variabel atau variable of general and administrative expense, biaya finansial variabel atau variable of financial expense. Yang kedua, biaya tetap atau fixed cost meliputi semua biaya yang jumlah totalnya tetap konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Yang kedua, biaya tetap atau fixed cost meliputi semua biaya yang jumlah totalnya tetap konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Biaya tetap pada konsep direct costing disebut pula dengan biaya periode atau periodic cost, atau disebut pula dengan biaya kapasitas atau capacity cost. Harga pokok produksi menurut metode variable costing atau direct costing terdiri dari unsur-unsur biaya produksi sebagai berikut: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel dijumlah, lalu mendapatkan harga pokok produksi. Berikut adalah contoh soal dari metode full costing dan direct costing. Contoh metode full costing. Detail adalah laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2009. Penjualan didapatkan dari 2.000 dikali 900 unit, lalu mendapatkan 1.800.000. HPP didapatkan dari persediaan awal barang jadi 100.000, BBB 500.000, BTKL 350.000, BOVT 210, BOVV 100.000. Lalu mendapatkan harga pokok produksi 1.260.000. Lalu dikurangkan dengan persediaan akhir barang jadi 232.000. Lalu mendapatkan HPP sebelum penyesuaian 1.028.000. Lalu ditambahkan dengan selisih kapasitas memenuhkan 5.000. Lalu mendapatkan HPP setelah penyesuaian 1.023.000. Laba kotor didapatkan dari penjualan dikurang HPP setelah penyesuaian yaitu 777.000. Biaya usaha didapatkan dari biaya administrasi dan umum 100.000, biaya iklan 300.000, lalu dijumlahkan menjadi 400.000. Laba bersih sebelum pajak atau EBT didapatkan dari laba kotor dikurang biaya usaha yaitu 377.000. Contoh soal metode direct costing. PT Labala, laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2009. Penjualan didapatkan dari Rp2.000 dikali 900 unit, lalu mendapatkan Rp1.800.000.
Biaya variabel terdiri dari persediaan awal barang jadi 90.000, biaya bahan baku 500.000, biaya tenaga kerja langsung 350.000, BOP 110.000. Untuk mendapatkan harga pokok produksi, persediaan awal barang jadi ditambah biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah BOP, lalu mendapatkan harga pokok produksi 1.150.000. 1.150.000 dikurangkan dengan persediaan akhir barang jadi, yaitu 212.000, lalu mendapatkan HPP variabel. Penjualan 1.800.000 dikurangkan dengan HPP variabel 938.000, mendapatkan contribution margin seharga 862.000. Lalu kita mencari biaya tetap yang terdiri dari BOPT harga 100.000 ditambah dengan biaya admin dan umum 100.000 dan ditambahkan lagi dengan biaya iklan seharga 300.000, lalu mendapatkan total biaya tetap 500.000. Untuk mendapatkan laba bersih sebelum pajak, contribution margin 862.000 dikurangkan dengan total biaya tetap 500.000, lalu mendapatkan laba bersih sebelum pajak atau EBT 362.000. Manfaat menurut full costing. Pertama, membantu menentukan harga pokok produk yang sesuai. Kedua, memberikan gambaran lengkap biaya produksi kepada investor dan manajemen. Ketiga, memudahkan pelacakan keuntungan. Manfaat menurut direct costing. Pertama, memberikan informasi yang baik untuk pengendalian biaya dan pengambilan keputusan. Kedua, digunakan untuk perencanaan laba jangka pendek. Ketiga, digunakan untuk penyusunan anggaran biaya. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.